Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Grup L, sesi C1, praktikan mikrobiologi, praktikan aplikasi mikrobiologi industri. Di sini kami ingin menjelaskan sedikit mengenai modul pengecatan mikroorganisme. Berikut nama dan NPM kami. Saya Aditya Dava dengan NPM 2113137 dan partner saya Diva Danisa dengan NPM 21133. Yang pertama adalah latar belakang. Mikroorganisme memiliki bentuk, ukuran, dan susunan yang sangat beragam. Sehingga apabila dilakukan dengan analisis mikroskop, maka proses pengidentifikasian dan pengklasifikasian dari mikroorganisme akan sulit. Oleh karena itu, dilakukanlah proses pengecatan untuk mempermudah identifikasi dan klasifikasi mikroorganisme. Mikroorganisme tertentu akan menyerap zat warna tertentu yang ditambahkan dengan metode tertentu. Oleh karena itu, praktikum atau percobaan pengecatan mikroorganisme ini perlu dilakukan agar praktikan dapat memahami serta dapat mengaplikasikan prinsipnya dalam dunia industri kimia. Selanjutnya ada metode pengecatan mikroorganisme. Yang pertama ada pengecatan sederhana. Teknik pewarnaan yang ini menggunakan zat warna tunggal atau pewarna tunggal. Biasanya zat warnanya itu ada safranin, kristal violet, methylene blue, karbonfusin, dan hijau malasid. Tujuan dari pengecatan sederhana adalah untuk menentukan bentuk, ukuran, dan susunan sel bakteri. Berikut merupakan prosedurnya. Yang pertama, mengambil kultur satu mata ose, kemudian dioleskan pada objek les, kemudian dikeringkan di udara, lalu dilakukan fiksasi dengan menggunakan api, kemudian ditambahkan atau dibanjiri dengan zat warna, lalu dibilas menggunakan air, dan dikeringkan dengan udara luar. Selanjutnya ditambahkan minyak imersi, dan preparat siap untuk dianalisis dengan mikroskop perbesaran 1000 kali. Selanjutnya ada pengecatan gram. Pewarnaan gram adalah teknik umum yang digunakan untuk membedakan dua kelompok besar bakteri berdasarkan konstituen dinding selnya, yaitu dari peptidoglikannya. Pewarnaan gram membedakan gugus gram positif dan gram negatif, dengan mewarnai sel-sel tersebut menjadi merah untuk gram negatif dan ungu untuk gram positif. Untuk prosedurnya, yang pertama-sama mengambil mikrokultur satu mata ose, lalu dioleskan di kaca preparat, kemudian ditambahkan kristal violet, lalu didiamkan 20 detik, kemudian dibilas dengan air, lalu ditambahkan mordan iodin, dan didiamkan selama 1 menit, kemudian didekolorasi dengan menggunakan alkohol, sampai cairan yang turun itu dia sudah tidak berwarna. Kemudian dicuci dengan air, lalu ditambahkan safranin, lalu didiamkan 20 detik. Setelah 20 detik, dicuci kembali dengan air, dikeringkan, dan siap diamati dengan mikroskop. Selanjutnya ada pengecatan Ziehl-Neelsen. Pengecatan ini digunakan untuk mengidentifikasi bakteri tahan asam. Bakteri tahan asam itu umumnya adalah Mycobacteria. Bakteri tahan asam dia memiliki suatu lapisan lipid yang sangat tinggi konsentrasinya berupa asam metolat, sehingga perlu dibutuhkan teknik khusus untuk melakukan pewarnaannya, yaitu dengan menggunakan Ziehl-Neelsen. Pewarnaan Ziehl-Neelsen ini dia menggunakan karbonfusin dan methylene blue
sebagai zat warnanya. Karbonfluoksin di sini sebagai pewarna primer dan metilen blue sebagai counter stain-nya atau lawannya. Untuk prosedurnya, yang pertama ambil satu massa ose lalu dioleskan pada kaca preparat atau objek glass, kemudian dikeringkan, terus ditambahkan karbonfluoksin, lalu dilakukan dekolorasi dengan asam alkohol, kemudian ditambahkan metilen blue, lalu dikeringkan di udara, kemudian siap diamati dengan menggunakan mikroskop. Selanjutnya ada pengecetan spora. Pengecetan spora itu dilakukan dengan menggunakan larutan hijau malasid 5% dan juga larutan safranin 0,5%. Bakteri yang ada sporanya dia akan berwarna hijau, sedangkan yang dia tidak memiliki spora dia akan berwarna merah. Untuk prosedurnya yang pertama, ambil kultur satu mata ose lalu dioleskan pada kaca preparat, kemudian dikeringkan, ditambahkan hijau malasid, kemudian didiamkan selama 5 menit. Lalu dilakukan pemanasan, kemudian dicuci dengan H2O sampai air bilasannya jernih. Kemudian tambahkan safranin, lalu dicuci kembali dengan H2O, kemudian diamati dengan menggunakan mikroskop dengan pembesaran total 1000 kali. Selanjutnya ada pengecetan negatif. Pada pengecetan negatif, yang diwarnai adalah latar belakangnya menjadi gelap, sedangkan bakterinya dia tidak berwarna. Untuk pengecetan negatif, zat warna yang digunakan itu ada nigrosin, yasin, atau tinta India. Untuk prosedur yang pertama, ambil atau teteskan pewarna atau zat warna nigrosin, kemudian di atasnya secara aseptik ditambahkan satu mata ose kultur, kemudian diratakan dengan menggunakan kaca preparat yang bersih dengan cara digeser ke kiri dan ke kanan, kemudian dikeringkan dengan udara luar, jangan dipanaskan. Lalu diamati dengan menggunakan mikroskop. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Diva Adanisa NPM 21133. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh partner saya. Selanjutnya yaitu ada fiksasi. Fiksasi adalah berbagai perlakuan yang dapat melindungi struktur sel dari komposisi biokimia mikroorganisme. Fungsi dari fiksasi itu ada banyak, di antaranya yaitu menghentikan proses metabolisme secara cepat, mencegah kerusakan jaringan, mengawetkan komponen-komponen mikroorganisme, melekatkan mikroorganisme di atas objek gelas, dan membuat sel-sel menjadi lebih kuat. Jadi ketika kita sudah melakukan fiksasi, nantinya proses pengecatan ini dapat hasilnya itu didapatkan dengan baik dan mudah dilakukan pengamatan. Untuk cara fiksasi yang sering digunakan yaitu membuat lapisan suspensi mikroorganisme di atas objek gelas, kemudian dianginkan dan dilakukan beberapa kali di atas Bunsen. Next. Kemudian ada mikroorganisme gram positif dan gram negatif. Mikroorganisme gram positif seperti Staphylococcus aureus hanya memiliki selapis dinding sel berupa peptidoglikan yang tebal. Setelah pewarnaan dengan kristal violet, pori-pori dinding sel menyempit akibat dekolorisasi oleh alkohol sehingga dinding sel tetap menahan warna biru. Untuk mikroorganisme gram negatif seperti Escherichia coli memiliki sistem membran ganda di mana membran plasmanya diselimuti oleh membran luar permeabel.
Mikroorganisme ini mempunyai dinding sel tebal berupa peptidoglikan yang terletak di antara membran dalam dan membran luarnya. Lapisan terluar yaitu lipoposakarida atau lipid kemungkinan tercuci oleh alkohol sehingga pada saat diwarnai dengan safranin akan berwarna merah. Ya, seperti yang ada pada gambar berikut, di mana untuk ada perbedaan dari gambar gram positif dan mikroorganisme gram negatif. Untuk bagian peptidoglikannya itu yang berwarna merah, di mana untuk yang mikroorganisme gram positif terletak di luar sendiri, di luar dari selnya. Kemudian untuk yang negatif, peptidoglikannya itu berada di tengah-tengah di antara membran dalam dan membran luar dari sel. Peptidoglikan sendiri adalah komponen utama dinding sel mikroorganisme yang bersifat kaku dan bertanggung jawab untuk menjaga integritas sel serta menentukan bentuknya. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi dalam pengecatan mikroorganisme. Yang pertama yaitu fiksasi, berfungsi untuk melekatkan mikroorganisme di atas objek gelas dan membuat sel-sel menjadi lebih kuat atau keras, sehingga ketika pengecatan nantinya didapatkan hasil pengecatan dan pengamatan yang baik. Kemudian yang kedua ada pelunturan zat warna, di mana metode ini suatu senyawa itu menghilangkan warna dari sel yang telah diwarnai. Fungsinya untuk menghasilkan kontras yang baik pada bayangan mikroskop. Kemudian yang ketiga ada substrat. Setiap pewarna mikroorganisme baik basa maupun asam dapat bereaksi pada substrat tertentu sehingga dapat dibagi menjadi basofil, yaitu sel-sel yang mengikat pewarna basa, asidofil yaitu sel-sel yang mengikat pewarna asam, dan sudanofil yaitu sel-sel yang mengikat zat pewarna yang larut dalam minyak. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.